mendapat penghargaan dari Kejaksaan Agung juara 1 pemberantasan korupsi se-Indonesia. Tiap bulan pasti saya nahan orang. Selama saya 9 bulan sebagai direktur penyidikan, 86 koruptor saya tahan. Shalom pemirsa Yaski TV, senang sekali untuk kesempatan kali ini kami semua bisa menemani Anda, dan saat ini senang sekali, spesial sekali juga kalau saya boleh berada di kawasan Pondok Pinang di tempat narasumber saya yang hari ini saya akan wawancara seperti itu. Ini terkait juga dengan persoalan-persoalan hukum ataupun juga pengalaman beliau selama ini ketika menjadi seorang jaksa. Yang pasti hidup di dunia yang penuh tantangan bukan hal yang mudah, apalagi karena kita ingin tetap memegang teguh kebenaran begitu ya, di tengah-tengah arus kompromi dan juga tekanan. Khususnya di ranah hukum begitu, yang pastinya pemirsa kita sering mendengar istilah hukum bisa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Pertanyaannya saat ini adalah bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap? Apakah mungkin kita tetap hidup benar tanpa harus hanyut dalam sistem yang salah? Hari ini kita akan bahas topik kita yang sangat menarik dan juga relevan. Hidup benar di tengah dunia yang salah. Tantangan orang Kristen di ranah hukum. Narasumber saya Eliezer Sahat Maruli Hutagalung SHMH. Saya akan bacakan dulu sedikit profil beliau. Beliau mantan jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur periode 2015 sampai 2018. Sebelumnya juga menjabat sebagai Dirdik pada Jampitsus periode 2014-2015. Jabatan lain, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dirdik pada Jampitsus, dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Langsung saja saya sapa narasumber saya saat ini. Shalom Bang Maruli. Shalom Ria. Ya, terima kasih. Dari jabatan yang tadi saya sudah bacakan, ada yang ingin Anda buat spesial yang mana nih Bang? Sepertinya semua spesial ya. Semua spesial. Karena setiap kali saya menjabat, saya pasti menegakkan hukum, ya, memberantas korupsi khususnya. Ya. Oke, boleh berbagi sedikit nih Bang, perjalanan hidup Abang gitu, khususnya pengalaman sebagai seorang jaksa, seperti apa Bang? Ya, memang saya awal di kejaksaan ya di Kupang tahun 79, ya. Saya masuk kejaksaan dengan golongan 1B, ya, tata usaha, karena ijazah saya STM jurusan listrik. Oh, nggak ada hubungannya dong dengan? Nggak ada hubungannya. Nah, jadi saya diangkat dengan ijazah SMP. Habis itu saya sekolah lagi SMA di Kupang juga. Pulang kerja, saya ambil sekolah yang siang, yang jam 2 sampai jam 5 sore. Tamat itu saya naik penyusuan menjadi 2A, dari 1B 2A. Lalu saya kuliah di Nusa Cendana di Kupang, ya. Saya kuliah, saya selesai menjadi sarjana hukum di sana, ya. Dan saya juga dapat istri di sana, di Kupang, ya. Boru Rote. Iya, sekali mendayung ya, 2-3 pulau terlampaui. Lalu saya 10 tahun saya di Kupang sebagai tata usaha. Saya dipindah ke Jakarta, ke Kejaksaan Agung. Kebetulan pindahnya juga di Gunung Bundar, ya, tapi sebagai tata usaha. Lalu saya ikut pendidikan jaksa di tahun 89, ya. Pendidikan jaksa waktu itu 4 bulan di Ragunan, terus saya lulus menjadi jaksa. Saya ditempatkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tahun 90. Waktu itu Kepala Kejaksaan Negeri saya Pak LLM Samosir, Kepala Seksi Pidana Umum saya Bapak Prasetyo, yang akhirnya beliau jadi Jaksa Agung Republik Indonesia. Waktu saya menjadi Direktur Penyidikan di Kejaksaan Agung. Jadi selama saya bertugas sebagai jaksa memang banyak sekali tantangan ya. Saya pertama kali sidang di Jakarta Timur itu kadang wartawan mengejar-ngejar saya habis sidang. Apa yang dikejar? Apa yang dicari oleh mereka, Bang? Bapak dikasih uang ya sama terdakwa. Oh, enggak ada, saya bilang. Enggak ada. Kalau enggak nanti saya masukin di koran, silahkan dimasukin koran. Tekanan justru malah dari teman-teman media. Tapi saya bilang enggak ada itu ya. Saya prinsip ya.
Jadi saya 5 tahun di Jakarta Timur, lalu saya dipindahkan ke Manado. Ya, ke Manado juga 1 tahun. Dari situ saya pindah ke Bale Endah. Dari Bale Endah saya pindah ke Bekasi. Ya, dari Bekasi cuma 10 bulan, terus ke Jakarta Barat 10 bulan, ke Jakarta Utara 10 bulan. Ya, cuman masih sebagai jaksa fungsional. Ya, di Jakarta Utara lah saya mendapat kepala subseksi di pidana umum. Ya, lalu itu saya masih menangani perkara-perkara biasa. Ya, setelah itu saya dipindahkan menjadi eselon 3, singkatnya ya. Kalau saya cerita panjang ya. Di Sumatera Utara selama 9 bulan. Dari situ saya promosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung. Ya. Itu awal saya menjadi kepala, dan disitulah saya mulai menangani kasus korupsi, termasuk ada seorang sekda, sekretaris daerah yang saudaranya bupati, itu saya proses hukum. Ya, padahal itu saudaranya bupati. Sekdanya saya tahan. Waktu saya tahan cukup ramai karena Dandim waktu itu telepon saya. Pak Kajari, bisa nggak kita ini bicara? Maksudnya apa Pak Dandim? Itu sekda jangan ditahan. Begini Pak Dandim, kalau perang Pak Dandim itu nembak orang ya. Kalau saya sebagai jaksa, saya menangkap koruptor. Jadi ini harus saya tahan. Saya tahan ya sekdanya dan dihukum dia. Ya, dihukum. Waktu itu saya tugas sebagai Kejari Kota Agung 1 tahun 6 bulan. Saya pindah ke Jambi sebagai asisten intelijen ya, di Kejati Jambi. Di situ saya 1 tahun 3 bulan ya, karena saya asintel. Jadi saya tidak bisa langsung menangani perkara korupsi. Karena yang menangani korupsi itu Aspitus, asisten pidana khusus. Dari situ saya pindah ke Tanjung Pinang. Promosi saya, Kajari Tanjung Pinang. Nah, di situ banyak koruptor yang saya tahan, ya termasuk kepala dinas PU. Jadi banyak, termasuk ada anggota DPRD Tanjung Pinang. Saya proses hukum juga, ya kasus Pinmas, ya. Waktu itu anggota-anggota DPRD yang lain mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tapi saya tidak layani, tetap saya proses hukum. Ya, saya prinsip yang namanya salah harus salah, ya, yang benar tetap benar. Ya. Dari rentetan persoalan-persoalan gitu yang Abang tangani, yang paling berkesan gitu, menurut Bang Maruli sendiri bertugas di dunia hukum, yang ternyata dia keras, penuh tekanan, dari awal aja udah ada tekanan-tekanan begitu kan. Jadi, tidak hanya dari dalam tapi dari luar. Yang paling berkesan selama ini yang mana Bang Maruli? Setelah saya dari Kejari Tanjung Pinang, saya menjadi asisten di Kejati Jawa Timur. Dari situ saya jadi eselon 2 di Kejaksaan Agung, jadi wakil jaksa tinggi di NTT. Dari wakil jaksa tinggi NTT saya 2 tahun, saya pindah jadi Kejati Papua. Waktu itu Kapoldanya Tito Karnavian, yang sekarang Mendagri. Ya. Pangdamnya itu Christian Zebua, kebetulan anak Tuhan, ya, anak Tuhan. Saya dekat sama Christian Zebua supaya dia membackup saya, ya. Itu saya tangani 44 anggota DPRD Papua Barat. Saya proses hukum, saya bawa ke pengadilan, ya. Waktu itu saya mau dikasih uang 22 M hasil korupsi mereka. Saya bilang bagaimana mungkin? Ini uang korupsi 22 M di tahun 2013 loh. Mau dikasih sama Kajati, ya, mau sogok saya, mau suap saya. Oh nggak bisa, saya bilang sama anak buah saya. Ya. Nah, lalu saya tetap proses hukum, saya tahan ketua DPRD Papua Baratnya. Itu tugas Kapolda, mengamankan wilayah hukumnya, Ria. Ya, tugas saya memberantas korupsi, tutup, cekrek. Saya telepon Pangdam, yang anak Tuhan nih, orang Nias. Pangdam, sore ini ketua DPRD Papua Barat mau saya tahan. Apa beliau bilang? Jangan kendor. Terima kasih Pangdam, tutup. Jangan kendor. Saya tahan. Ya, saya tahan. Itu udah rame tuh. Ya. Terus saya telepon, kan mereka di Manokwari. Saya telepon Kajari Manokwari. Kalian cepet-cepet amankan kantor kalian. Karena malam ini ketua DPR Papua Barat sudah saya tahan. Ketua suku dia. Dia ketua suku. Ya.
Saya tahan. Ya benar juga. Ya. Rumah itu ada 4 rumah di Sorong dibakar. Karena merasa marah ya. Iya. Nah, kenapa ini ketua suku, ketua DPRD Papua Barat ditahan oleh Kajati Papua? Saya nggak pusing. Ya, itu waktu saya tahan di bulan Juli, tanggal 19 Juli saya tahan itu, hari Jumat. Ya. Tanggal 20 itu hari Sabtu, tanggal 21 itu hari Minggu, hari ulang tahun Dharma Karini, ibu-ibunya. Tanggal 22 Juli baru hari ulang tahun Adiaksa. Ya. Saya senang. Saya bilang sama wartawan, "Yuk tolong tulis, ini hadiah dari kejaksaan buat Gubernur Papua." Saya tahan di tanggal 19, tanggal 22 ulang tahun kejaksaan, hadiah dari kejaksaan lah buat Provinsi Papua. Lalu 2 hari kemudian, saya kunjungan kerja ke Manokwari, ke tempat kampungnya si ketua DPRD Papua Barat ini. Sembari saya bawa surat perintah penangkapan untuk menangkap sekdanya. Sekdanya mau saya tangkap. Mungkin itu juga kali ya Bang Marul yang akhirnya kalau saya melihat di YouTube, saya coba searching Anda gitu ya, di YouTube itu quote jaksa pemberani itu yang keluar Anda. Mungkin karena dari awal Anda udah seneng nangkep-nangkepin orang gitu ya. Senang sekali, Kobi. Dari saya pertama kali saya jadi jaksa, ya itu orang nyolong ayam sama bawa pisau, saya tuntut 3 tahun penjara. 3 tahun penjara. Hakim putus 3 tahun penjara. Sebelumnya memang saya anak nakal ya. Saya preman. Ya, sebelum saya bertobat. Mama saya meninggal, saya bertobat, saya melayani Tuhan di gereja baptis, ya. Saya setia melayani sampai akhirnya saya dibawa ke Kupang oleh seorang jaksa tinggi NTT, almarhum Pak Wim Tioropun. Ya, saya dibawa tujuannya hanya bikin gereja, bukan dibilang nanti kamu kerja di kejaksaan. Nanti kamu kerja di PLN. Karena ijazah kamu STM jurusan listrik. Cocoknya di PLN sih sebenarnya. Iya di PLN, listrik kan? Iya. Jadi waktu di Papua, 2 hari kemudian setelah ulang tahun kejaksaan tanggal 22 Juli hari Senin, tanggal 24 saya memang sudah ada untuk kunjungan kerja ke Manokwari, ke Kejaksaan Negeri Manokwari. Saya ke situ sampai di bandara. Di VV-nya saya ketemu sama Gubernur Papua Barat. Waktu itu beliau mau ke Cina bersama sekdanya, mau berobat. Saya bilang sama gubernurnya, jangan dibawa sekdanya, mau saya tangkap dan saya tahan. Ya, dia korupsi. Ya, oh baik Pak Kajati, saya nggak bawa dia. Ya, kalau dia bawa, saya suruh tangkap di Jakarta nanti. Ya, lalu saya dari situ mau mencari si sekda ini, mau tangkap dia nih. Saya cuma pergi dengan ajudan saya sama asisten perdata, orang Papua juga, ya, yang saya bawa itu. Jadi membackup saya. Terus saya ke Kejari Manokwari bahwa Tuhan beserta saya, Tuhan yang jaga saya. Ya. Mulai saya jadi pegawai di kejaksaan, ya itu karena pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan kuasa Tuhan nggak mungkin. Ada keberanian itu. Iya, ya. Jadi saya dijaga oleh Tuhan pada itu, Tuhan Yesus. Pesawat saya ke Jayapura, sampailah saya turun di Jayapura sama istri saya, aman. Biasanya kalau pendeta itu dia bisa dipengaruhi. Jadi waktu itu pendeta itu telepon, Pak Kajati ada di rumah. Setelah saya sampai di rumah ya, malamnya, ada di rumah, ada. Ini kami mau datang ke rumah Pak Kajati. Dengan ini rombongan nih masa orang Papua. Oh baik Pak Pendeta, saya tunggu ya. Mudah-mudahan Tuhan Yesus menyertai Pak Pendeta sampai di rumah saya. Nggak jadi dia, karena orang Papua kalau dengar Tuhan Yesus dia takut. Dia nggak jadi ke rumah saya. Ya, beberapa hari kemudian ya masih mencekam ini gara-gara ketua DPR Papua Barat saya tahan sampai ke Jakarta nih, ke Kejaksaan Agung. Saya nggak peduli. Ya, kalau dia korupsi 22 M. Kepala anjing ya ditaruh di pagar rumah jabatan saya. Lalu saya tanya sama anak buah saya, apa tuh artinya? Kira-kira kepala bapak nanti begitu. Oh, kepala saya begitu. Oh, saya nggak mundur. Ya, makin saya sikat. Pokoknya saya sikat semua kasus-kasus korupsi di Papua. Karena prinsip saya, ya
koruptor harus diberantas. Ya. Kalau nggak diberantas gimana di Ya. negara kita ini? Terus beranak pinak gitu Iya, kan, beranak pinak. selesai. Nah, ya gitu Iya. Ria. Oke. Jadi singkat cerita saya di situ dipindahkan oleh Jaksa Agung. Waktu itu Jaksa Agungnya Pak Basir Arif almarhum. Dipindahkan ke Kejaksaan Agung jadi Direktur Perdata. Waktu itu saya mendapat penghargaan dari Kejaksaan Agung juara 1 pemberantasan korupsi se-Indonesia 2 kali. 2013 juara 3, 2014 juara 1. Tapi kok dipindahkan jadi Direktur Perdata? Saya heran. Saya kan memberantas korupsi kok jadi perdata? Apa ini perdata? Saya nggak pernah tugas di bidang perdata selama saya jadi pegawai kejaksaan. Menurut Anda, analisa Anda kenapa? Ya mungkin beliau tidak suka sama saya. Karena waktu itu ada perintah beliau yang saya tidak ikuti. Waktu itu asisten gubernur Papua, Pak Jaksa Agung bilang, itu jangan diproses dulu, nanti habis pemilu. Dalam saya ngapain mesti tunggu pemilu, saya limpahin perkara ke pengadilan. Beliau kelihatannya marah sama saya. Tapi saya nggak pusing. Ya, dia dipindahkan di situ. Saya bilang kalau 3 bulan saya nggak pindah lagi jadi Direktur Perdata, saya mau keluar dari kejaksaan. Ya, ya. Tak tahu Pak Prasetyo yang dulu kasih pidum saya di Jakarta Timur terpilih jadi Jaksa Agung. Puji Tuhan loh, kata Pak Prasetyo. Ya, Pak jangan lupa sama saya. Ya. Saya sudah lama nggak tanda tangan surat perintah penahanan lagi nih Pak. Pikir saya udah gatel gitu ya? Udah gatel, karena Direktur Perdata kan 3 bulan. Saya pikir ini nanti saya jadi Kejati Sumut. Ternyata saya diangkat jadi Direktur Penyidikan. Direktur Penyidikan. Nah, waktu saya diangkat jadi Direktur Penyidikan, 3 hari setelah saya dilantik, itu korban pertama korupsi yang saya tahan, kasusnya siapa coba? Mandra. Mandra itu saya suka nonton film Mandra, Sidul anak Betawi. Ya, Mandra saya tahan, kasus TVRI. Saya tahan si Mandra. 3 hari saya setelah dilantik jadi Dirdik, saya tahan Mandra. Habis itu setiap bulan pasti saya nahan orang. Selama saya 9 bulan sebagai Direktur Penyidikan, 86 koruptor saya tahan. Saya kalau nahan orang tidur nyenyak itu hobi saya. Itu pernah saya bilang sama Gubernur Papua. Lalu Gubernur waktu itu bilang, nanti Bupati bisa ditahan semua. Kalau korupsi, kalau salah, pasti saya tahan. Iya. Pak Gubernur. Seharusnya memang seperti itu. Iya. Ya, saya kalau udah nahan orang, Pak Gubernur, saya tidurnya itu hobi saya, ya, karena saya dipanggil ya untuk menjadi jaksa ya atas pertolongan Tuhan Yesus, ya. Jadi saya harus bekerja sesuai dengan apa yang saya sesuai dengan apa yang diamanahkan begitu kan? Iya, menurut undang-undang. Ya, apalagi saya selalu setia ke gereja, ya. Setia saya ke gereja, setia memberikan perpuluhan dan persembahan, walaupun perpuluhan nggak semua orang Kristen setuju karena takut, padahal itu belum memberi loh, ya 1/10 itu hak Tuhan. Iya. Kalau kita nggak kasih, kata pendeta saya dulu, kita udah merampok hak Tuhan. Sudah mengambil. Baik, Bang Maruli, dunia hukum tadi seperti yang tadi sudah Anda sampaikan gitu ya, identik sampai saat ini gitu ya, identik dengan kompromi lah, suap, bahkan tekanan dari berbagai pihak. Nah, sebetulnya sebagai anak-anak Tuhan begitu ya, bagaimana seorang Kristen ini bisa tetap teguh memegang integritasnya seperti Abang? Bagaimana caranya anak-anak Tuhan yang sekarang menjabat nih, mereka bisa tetap pegang integritas mereka di tengah-tengah tawaran gitu? Saya merinding nih. Harus dekat Tuhan. Harus punya hikmat. Ya, harus takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat yang Tuhan berikan. Ya, bagaimana waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, ya, dia tidak mau melawan Saul karena itu nabi yang diurapi. Ya, jadi sebagai anak-anak Tuhan yang bekerja di bidang hukum, di kejaksaan, di kehakiman, di kepolisian, ya, harus bekerja punya prinsip, nggak gampang dipengaruhi dengan uang, dengan suap, dengan intimidasi. Jangan takut.
Tuhan selalu menjaga anak-anak Tuhan. Sampai sekarang saya dijaga oleh Tuhan. Sebenarnya poinnya di situ ya. Ketika hubungan kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita begitu. Walaupun banyak sekali ancaman, bahkan tekanan dari keluarga terdekat sekalipun gitu kan. Waktu saya ke Jati Jawa Timur, ya, dari Dirdik saya jadi ke Jati Jawa Timur, ya. Saya nangani kasus hibah, ya. Ya, yang terdakwanya nggak usah disebut namanya. Saya kira orang di Surabaya tahu semua tuh. Saya tahu. Siapa yang berani sama dia? Tapi saya tangkap dia. Saya tangkap. Terus mantan Menteri BUMN juga saya tahan dia. Dan terbukti dihukum. Saya pikir anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Iya. Nah, Bang Maruli, banyak orang Kristen awam begitu ya, yang merasa mereka awam hukum gitu. Mereka mengatakan bahwa dunia ini kotor gitu, dunia hukum, dunia politik segala macam, dan akhirnya banyak anak-anak Tuhan yang menjauh dari sana. Nah, menurut Bang Maruli sendiri, kenapa justru penting buat anak-anak Tuhan sebetulnya ada di dunia itu, ada di dunia Abang yang sudah Abang lalui, tapi memang buat orang-orang Kristen awam mereka takut gitu untuk bisa kerja di sana, untuk bisa berkarir di sana. Harus ada anak Tuhan jadi terang di tengah-tengah kegelapan, ya, menjadi kesaksian, ya, di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Harus dekat Tuhan, berbeda dengan yang lain. Iya, kita harus punya warna sendiri. Saya selalu bilang sama anak buah saya, saat kamu diangkat jadi kepala kejaksaan negeri, tunjukkan warna kamu. Ya. Jangan kamu pikir uang di otak kamu. Ya. Kerja, kerja, kerja. Ya. Ya. Apalagi kalau dia Kristen. Ya. Ada nih anak didik saya, dia asisten pidana khusus di Jawa Tengah. Dia anak Tuhan. Saya selalu pesan sama dia, kamu masih muda, masih 48 tahun. Kamu masih 12 tahun lagi di kejaksaan. Kamu bisa jadi jaksa tinggi, bahkan lebih. Tapi kerja yang benar. Ya, kerja yang benar. Jangan gampang, menerima iming-iming. Menerima fulus. Ya, apa yang dicari orang di dunia ini? Karena memang fulus, iming-iming itu terus bermunculan. Godaan-godaan itu terus ada. Iya. Nggak berhenti-berhenti ya, Pak? Bayangin aja. Waktu saya nangani ketua DPRD, 44 anggota DPRD Papua Barat, itu hasil korupsi 22 M. Itu mau dikasih ke saya, asal saya tidak proses perkara itu. Gila saya. Itu uang korupsi, uang rakyat. Ya. Masa saya mau terima? Ya. Ada banyak, saya menyelamatkan gedung Gelora Pancasila di Surabaya. Ya. Karena waktu itu ada 3 orang pengusaha di Surabaya sudah menguasai gedung Gelora Pancasila selama 15 tahun. Wali kota Surabaya yang waktu itu Risma menggugat sampai ke Mahkamah Agung, kalah. 2 bulan lagi saya mau pensiun dini sebagai Kajati Jawa Timur, saya pensiun dini loh. Sebenarnya saya masih 2 tahun lagi jadi jaksa fungsional. Tapi Kenapa mau pensiun dini? Saya pikir udah cukup saya 38 tahun 6 bulan di kejaksaan. Udah cukup saya mengabdi. Kalau saya nanti 2 tahun lagi menjalaninya, saya sebagai jaksa biasa di Kejaksaan Agung. Fungsional ya? Fungsional. Tunggu perintah dari atasan. Menurut Anda itu sia-sia ketika... Sia-sia karena terima gaji tiap bulan. Nah, duduk-duduk kalau nggak dikasih kerja ya duduk-duduk manis aja. Datang pagi pulang sore, datang pagi pulang sore. Banyak yang mau begitu, Bang? Oh, nggak mau saya. Ya malu dong. Okay. Masa kita nggak kerja, kita terima gaji. Ya. Jadi saya selamatkan itu gedung Gelora Pancasila. Ya, senilai aset 143 M. Waktu itu saya mau dikasih 10 M. Kalau perkara itu nggak saya pidanakan. Nggak, saya ke pidana khusus ya. Karena itu perdata kan kalah ya, wali kota. Ya. Kalah, tapi saya mau proses hukum secara korupsi, ya, karena itu milik negara. Negara ya. 143 M. 143 M nilainya. Lalu saya masukkan di running text, ya, di Metro TV kebetulan direkturnya itu teman saya, sekarang dia anggota DPR RI, Charles. Ya, Bang Charles, saya panggilnya Bang Charles. Sampai sekarang saya masih temanan. Saya bilang, Bang Charles jangan diturunin tuh running text sampai besok. Ya,
3 pengusaha Surabaya dicekal oleh Kejati Jawa Timur dalam perkara Gedung Gelora Pancasila senilai aset 143 M. Jangan diturunin sampai besok. Besoknya datang temannya 3 orang pengusaha itu menghadap saya. Bang, abang 2 bulan lagi mau pensiun. Gimana kita atur aja ini? Kan perdata kita udah menang. Oh ini pidana saya bilang. Nggak bisa. Saya punya buktinya kok. 2 alat bukti. Ini aset negara. Unsur melawan hukum ada. Kerugian negara ada. Bukti lengkap. 2 cukup itu aja. Iya. Korupsi itu 2 aja. Ada kerugian negara, ada melawan unsur melawan hukum. Ya. Kalau nggak dikembalikan, nih saya tahan. Tahu kan saya udah hampir 2,5 tahun saya di Jawa Timur sebagai Kejati. Nggak ada lagi saya kira koruptor yang belum saya tangani. Ya, menjelang saya pensiun dini. Ya. Kembalikan. Ya. Ini ada. Mungkin dia disiapkan 10 M. Saya bilang nggak bisa. Kalau tidak kembalikan, mau tunjukkan saya tahan. Dia pulang. Besoknya itu 3 pengusaha bikin menyerahkan Gedung Gelora Pancasila itu kepada wali kota tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Karena sudah dikembalikan Gedung Gelora Pancasila itu, penyidikan itu saya hentikan. Karena tidak ada lagi kerugian negara. Nggak ada lagi kerugian negara. Dan bisa dipakai Gedung Gelora itu oleh masyarakat. Dan sekarang dipakai di Surabaya. Coba boleh datang ke Surabaya. Ya. Dan di situ Ibu Risma hanya kasih saya piagam penghargaan. Itu nilainya mungkin 143 ya, M ya. Iya. Ya. Terus saya Kejati dikasih tanah, dihibahkan tanah buat dibangun rumah jabatan Kejati yang baru. Karena rumah Kejati yang lama itu di Jimerto, ya itu juga sudah lama sekali, sudah tua. Akhirnya saya meletakkan batu pertama untuk membangun rumah jabatan Kejati Jawa Timur, ya meletakkan. Habis itu saya masa menjabat, saya pindah. Sekarang udah ada tuh rumah jabatannya. Ya, tapi saya sudah beberapa kali datang ke situ di luar aja, belum masuk karena saya belum ketemu sama Kejati yang sekarang. Ya. Padahal batu pertamanya saya yang meletakkan batu pertama. Ya. Saya yang batu pertama. Jadi banyak yang saya buat di Jawa Timur. Banyak yang saya buat, termasuk rumah tahanan di Kejati Jawa Timur saya yang meresmikan. Jadi ada 3 rumah tahanan ya di Kejaksaan. 1 di Jakarta Selatan, ya. 1 lagi di Kejaksaan Agung, ya. 1 lagi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, cabang Mandaeng. Itu untuk kasus-kasus apa biasanya? Korupsi. Oh, korupsi semua. Oke. Hanya 3 berarti? 3 di Kejaksaan Agung, ya, di lantai 7, yang ada 86 koruptor saya masukkan ke situ, ya, waktu saya dirdik, dan sampai sekarang belum ada direktur penyidikan yang sudah menahan koruptor sebanyak 86 koruptor, ya. Saya cuma 9 bulan saya dipindahkan. Karena waktu itu anggota DPR RI Komisi 3 sudah gerah sama saya. Jaksa Agung pindahkan aja dia. Kerjanya nahan orang aja. Terus akhirnya saya dipindahkan promosi jadi Kejati Jawa Timur. Gitu loh ya. Padahal sebetulnya masih banyak yang PR sebetulnya yang bisa dilakukan ya. Oke Bang Marulip, apa nih pesan Abang sendiri khususnya untuk generasi-generasi muda sekarang gitu ya. Yang sebetulnya mereka tertarik untuk kerja, untuk terjun di dunia hukum. Tapi mereka takut kehilangan imannya, mereka takut kehilangan integritasnya. Gimana pesan Abang? Kenapa mesti takut? Ya, saya punya ayat emas, Matius 6 ayat 33. Ya, waktu saya dibaptis pertama kali umur 19 tahun. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Apa semuanya itu? Semua, istri, anak, cucu, jabatan, pekerjaan, semua dikasih. Tapi kita melayani Tuhan dulu. Jadi jangan takut sebagai anak Tuhan bekerja di sebagai aparat penegak hukum. Anggap aja itu sedang bekerja di ladang Tuhan. Ya, kalau kita kerja di ladang Tuhan kan kita akan sukacita. Ya. Jadi saya menghimbau anak-anak muda, khususnya anak-anak Tuhan yang ingin terjun ke dunia hukum. Turun ke dunia hukum, jadi terang. Jadi kesaksian. Beda loh bahwa saya sebagai anak Tuhan sama mereka yang belum mengenal Tuhan, beda cara saya bekerja. Ya. Karena saya takut akan Tuhan.
Itu permulaan daripada hikmat. Kalau kita takut akan Tuhan, pasti kita kerjakan benar. Kita nggak berani cawe-cawe, nggak berani. Iya. Nanti Tuhan marah. Baik. Di kesempatan akhir nih ya, Iya. Bang Maruli. Ya, bagaimana menurut Abang sendiri gitu, pandangan dari Abang, bagaimana gereja dan juga komunitas Kristen ini bisa mendukung jemaatnya, warganya untuk mereka mau berkontribusi begitu di bidang hukum. Kira-kira bagaimana pandangan Abang? Ya gereja sekarang saya nggak bisa ini ya kan ya, berbeda-beda ya. Sebetulnya perlu ya ini dimasukkan gitu ke dalam materi-materi khotbah, perlu. ke dalam Perlu. materi-materi ajaran gitu Perlu. kan ya. Tapi pendeta sekarang jarang menghormatkan supaya anggota gerejanya, jemaatnya untuk bekerja dengan benar sebagai aparat penegak hukum. Jangan takut, karena hidup kita ini punya Tuhan. Saya nggak tahu kapan saya game over. Iya. Ya. Kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Iya. Rahasia Tuhan. Tapi saya enjoy. Saya 7 tahun lebih sudah pensiun dini. Tahun 90. Ya, 1 Mei 2018 saya pensiun. 38 tahun 6 bulan saya di kejaksaan. Udah banyak yang saya lakukan. Ya, di Papua Barat aja 44 baru anggota DPRD-nya tuh. Belum yang lain-lain. Ratusan. Belum waktu saya di mana-mana sebagai kajari. Ya, seperti itu. Ya, baik. saya senang. Ya, ada pesan yang ingin Anda sampaikan, Bang? Silahkan. Terima kasih pemirsa yang mengikuti, menyaksikan. Mudah-mudahan pemirsa semua dapat menyimak apa yang sudah saya katakan, ya, khususnya kepada anak-anak muda, ya, yang bekerja di bidang hukum, ya, jangan takut, ya, karena Tuhan selalu menjaga anak-anaknya, melindungi anak-anaknya dimanapun saja berada. Ya, tetap semangat, ya, supaya negara ini makin maju, ya, negara ini makin diberkati, ya, dan banyak orang-orang yang dapat diselamatkan. Ya, terima kasih, ya, atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang Maruli untuk waktunya, untuk ceritanya begitu ya, yang sangat menginspirasi kita semua, menguatkan kita juga untuk kita belajar bahwa ternyata orang Kristen bukan hanya soal mengaku beriman, tapi bagaimana juga kita berani hidup benar di tengah-tengah dunia yang sering sekali salah begitu. Terima kasih Bang Maruli untuk waktunya. Ya, terima kasih juga tentunya untuk seluruh pemirsa Yaski TV, untuk sahabat Yaski yang sudah mendengarkan, menyaksikan program Bicara Fakta, dan biarlah Anda semua juga boleh share konten kita hari ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya dan juga tentunya Bang Maruli undur diri dari Bicara Fakta untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang. Terima kasih, Dia.